So happy. Nah, hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berjudul, Anda bawa catatan, lebih baik lagi untuk mencatatnya, prajurit, atlet, dan petani seperti judul di depan ini. Nah, hari ini seharian di 4 kebaktian di pusat yang di live streaming di beberapa tempat, saya menyampaikan khusus soal prajurit karena harus mengupasnya secara mendalam. Nah, nanti akan saya lanjutkan part 2 tentang atlet di bulan September. Dan bulan Oktober part 3 tentang petani. Saya akan jelaskan semuanya kepada Anda. Tapi kenapa kok bolong atau lubang di Agustusnya? Karena Agustus ada interupsi ilahi. Apa itu? Kita akan meluncing sebuah album untuk Indonesia, judulnya Indonesia di Hatiku. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan, praise the Lord. Nah, nanti 14 Agustus saya berkhotbah di pusat, live streaming di seluruh satelit. Saya akan menyampaikan firman nubuatan untuk bangsa negara Indonesia ketika meluncurkan album itu. Jadi setelah itu, pengajaran ini akan saya lanjutkan bulan September dan Oktober. Tahun depan, sedikit preview ke depan ya, saya belum pasti, tapi saya tergerak, tolong doakan agar Tuhan berbicara lebih jelas untuk menyampaikan sebuah seri pengajaran kitab Roma. Karena hari-hari ini doktrin gonjang-ganjing banyak digoyahkan di sana-sini. Tapi saya sedang mempersiapkan kalau Tuhan izinkan kehendaki menyampaikan kitab Roma 16 pasal di 4 kali hari Minggu untuk mengokohkan doktrin, tapi mengajarkannya dengan bahasa sehari-hari untuk kita bisa mengerti. Easy kok. Teologi itu gampang. Saya nggak suka kata teologi sebenarnya. Saya lebih suka kata doktrin. Kalau teologi itu lebih kepada persepsi manusia. Tapi doktrin itu pengajaran firman Allah. Saya mau nyampaikan kepada Anda tahun depan. Kalau Tuhan izinkan. Doakan terus ya. Tapi hari ini, mari kita siapkan pengajaran yang satu ini dulu. Nah, kenapa kalau Anda lihat prajurit, atlet, dan petani kebaktian pukul 10 ini banyak dihuni pengusaha? Loh, kok nggak ada pengusahanya ya? Prajurit, atlet, petani. Kok bukan prajurit, pengusaha, atlet, petani? Nah, pengusahanya memang saya tidak adakan di dalam kebaktian saya ajarkan, karena pengusaha nanti akan diadakan 28 Juli hari Kamis di The Summit ya. Saya akan khotbah di sana. Anda silakan bisa datang nanti mendaftar di situ. Kita akan bicara tentang bidang usaha. 4D sudah ditutup, retreatnya sudah ditutup karena sudah tidak bisa memenuhi, sudah 1.000 orang yang mendaftar, 1.000 pengusaha. Sudah nggak bisa muat lagi itu Bukit Doa. Doakan supaya Bukit Doa bisa diperlebar lagi ruang pertemuannya suatu hari nanti. 1.000 nggak cukup. Suatu hari gereja kita menjadi 1 juta murid, Bukit Doanya harus bisa nampung puluhan ribu orang sekali ibadah kebaktian. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord, puji Tuhan. Ya, mari kita sekarang buka firman Tuhan di 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7 adalah ayat emas kita. Setiap ibadah beda khotbahnya. Anda monggo silahkan kalau mau datang bertubi-tubi di dalam ibadah. Lebih dari 1 kali saja. Panggilan untuk ikut menderita. 2 Timotius 2 ayat 1-7. Kita akan baca bersama-sama 7 ayat saja secara kompak dan serentak. Siap? Tarik nafas dulu, 1, 2. Belum semua menemukan. Buka Alkitabnya dulu, saya masih dengar suara orang-orang bolak-balik. Oke, sudah semua dapat? Kalau sudah dapat, katakan amin. Oke, 2 Timotius pasal 2 ayat 1-7, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Katakan amin. Pengajaran soal prajurit, atlet, dan petani ini adalah pengajaran Yesus Kristus dan firman Tuhan. Mengapa Tuhan menyebut 3 profesi ini diajarkan lewat Paulus? Karena ketiga-tiganya saling melengkapi. Kita nggak boleh sifat tentara, nanti militerisme saudara. Kita juga harus punya disiplin seorang atlet, tapi kesabaran seorang petani. Tunggu nanti sampai Oktober saya jelaskan yang kedua dan ketiga.
Tapi prajurit yang pertama-tama. Ini penting sekali. Seharian ini saya akan mengajarkan ini. Prajurit adalah seorang tentara, definisi yang paling sederhana adalah seorang tentara yang berjuang bagi negara. Dia tidak memiliki hidupnya sendiri. Hidupnya bukan hanya dikontrak, sudah dibeli oleh negaranya. Dia berperang demi negara. Kita juga harus mengerti bahwa kita sudah ada yang punya, Yesus Kristus namanya. Zaman ini sekarang, yang kita tahu adalah watered down Christianity, atau kekristenan yang sudah dikompromi. Kekristenan yang berpusat pada diri sendiri, aku, dan aku, Allah Tritunggal, yang salah itu. Itu ilah, bukan Tuhan, saudara. Kekristenan yang sejati adalah, ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itulah kekristenan sejati. Dan prajurit mengerti. Tapi supaya kita tahu balansnya, atau supaya seimbang pengajaran ini, kita lihat lagi ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Paulus seolah-olah menubuatkan, ini yang kutulis kepadamu Timotius, tapi suatu hari nanti, berkali-kali, berulang-ulang, hamba-hamba Tuhan berikutnya setelah aku, bahkan setelah aku mati, sampai Tuhan datang lagi, pengajaran ini akan diajarkan di gereja-gereja, dan pengertiannya akan diberikan oleh Roh Kudus. Jadi saya itu senang kalau ngotbahkan ini, karena saya tahu ini kehendak Tuhan. Karena Paulus berkata, Tuhan akan memberimu pengertiannya. Kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, beri kami pengertian itu. Apa artinya menjadi prajurit di dalam Army of God. Bukan AOG youth group kami, tetapi status kami sebagai tentara kerajaan sorga. Beri kami aplikasinya. Tolong hambamu. Hamba tidak bergantung jam terbang khotbah hamba. Hamba rendah hati di hadapanmu, merendahkan diri, berkata Tuhan, hamba tidak bisa berkhotbah. Sembunyikan di balik salibmu. Beri kami pengertian agar jemaatmu diberi aplikasi yang relevan untuk mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Kita lihat ada ayat-ayat tambahan, nggak usah dibuka karena waktunya nggak akan cukup. Jadi Anda baca aja, catat ayatnya, pulang dibaca kembali. 2 Timotius 4 ayat 7 munculkan di sini dulu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini adalah kesaksian Paulus. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Perhatikan, tetap di sana, saya jelaskan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik itu seolah-olah seorang prajurit, ini dimensi seorang prajurit di dalam mengikut Kristus. Dia telah menyelesaikan perjuangannya hingga menang. Prajurit kalau perang, lebih baik mati di medan perang daripada kalah. Itu prajurit yang sesungguhnya begitu, bukan yang bayaran. Mending aku mati dalam membebaskan sandera, daripada pulang tangan hampa. Tentara yang tidak dikompromikan pasti bersifat begitu. Kebaktian pagi saya bicara banyak tentang sikap prajurit, itu subjudulnya. Siang ini beda, nanti sore juga sama. Siang ini saya mau bicara tentang medan perang kita. Dan medan perang dan senjata kita, Anda bisa catat dulu subtemanya kebaktian pukul 10. Medan perang dan senjata kita. Kebaktian 3, saya akan sampaikan, lanjutkan lagi tentang ini. Senjata setan dan senjata kita, counter-counterannya gimana, saya jelaskan nanti. Kembali lagi ke sini. Seorang prajurit tadi, ayat tadi munculkan. Munculkan yang tadi, yang Timotius. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Seorang prajurit akan berjuang sampai akhirnya. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku telah mencapai garis akhir, bicara tentang atlet. Maraton gitu. Bisa bayangkan seorang yang pakai celana pendek, pakai kaos, lari maraton dengan keringatan, kurus ramping karena latihan yang berpuluh ratusan jam. Dia akhirnya mencapai garis finish dengan tangan terangkat, difoto oleh kamera. Coba bayangkan, mencapai garis akhir. Ini bicara tentang dimensi seorang atlet. Dan aku telah memelihara iman. Perlu kesabaran. Itu hanya seorang petani yang paling tahu. Tidak bisa membeli waktu. Apa yang perlu waktu, dikasih waktu untuk bertumbuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pengajaran ini harus komplit. Gak bisa kita hanya sifat tentara, nanti semena-mena.
harus petani juga sabar dan panjang sabar pula. Karena itu tidak bisa kita hanya petani saja. Sabar aja dibully kanan kiri. Lalu kita lihat kebobrokan yang terjadi, kita tidak berbuat apa-apa, hanya menangis di rumah sendiri. No, kita harus menjadi tentara perang, merebut tanah perjanjian dan kemenangan. Karena itu ketiga sifat ini adalah sifat setiap orang Kristen. Hilang satu, kita seperti orang timpang di mata Allah. You and me, you and I, Anda dan saya adalah all prajurit, atlet, dan petani di mata Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat ayat 4 sekarang. Sekarang saya mau bicara tentang medan perang dan senjata. Kita lihat ayat 4 dulu. Seorang prajurit yang sedang berjuang, ayat 4, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian, garis bawahi, ia berkenan kepada komandannya. Saya jelaskan di kebaktian sebelumnya, di Amerika prajurit itu di depan mereka itu adalah GI. Makanya ada satu film namanya G.I. Joe. Namanya Joe, tapi di depannya GI. Dikasih nama pertama oleh pemerintah, artinya government issue. Dia tidak hidup bagi dirinya lagi, dia hidup bagi negara. Kita tidak hidup bagi negara saja, kita hidup bagi kerajaan Allah. Lebih tinggi dari itu. Karena itu seorang prajurit sangat paham yang namanya dunia otoritas. Bisa jadi otoriter kalau nggak hati-hati, banyak yang begitu. Kita prajurit Kristus bukan tentara dunia. Dan kalau Anda berprofesi sebagai tentara di dunia ini, di masyarakat, maka Anda harus bisa balance, seimbang. Harus tahu bagaimana jadi profesional, tapi harus punya kehidupan rohani yang menopang pula. Kebaktian 1 tadi ada banyak taruna-taruna angkatan laut. Puluhan. Pakai seragamnya setiap minggu. Saya berikan pesan-pesan wejangan sama mereka. Tapi dengar baik-baik. Seorang prajurit sangat ngerti dunia otoritas. Prajurit tidak menerima saran, tapi menerima perintah. Mereka tidak pernah diberikan yang namanya opini, tetapi selalu direct order. Karena itu bagi orang Kristen, kalau memang dia orang Kristen sejati, not watered down Christianity, bukan kekristenan yang dikompromi, setiap tentara, kalau kita punya sifat itu, sifat prajurit dalam hidup kita, dalam kekristenan kita, kita harus tahu, Panglima Bala Tentara Sorga, Yesus Kristus Juru Selamat kita, punya hak bebas atas hidup kita, hak mutlak. Nggak boleh ditawar. Tidak pernah yang namanya 10 perintah Allah itu adalah 10 saran Allah. Tidak pernah terdengar yang namanya the 10 suggestions, tapi the 10 commandments. Mengasihi contohnya, commandment number 1 yang Yesus katakan, seluruh hukum bergantung dengan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain. Kasihilah sesama manusia, itu bukan saran Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam benci, orang yang tidak mengampuni saudaranya, orang itu memberontak kepada sorga. Anda jangan punya orang yang tidak mengerti bahwa dia prajurit, dia akan memberikan excuse atau alasan pada dirinya. Aku tidak bisa ampuni karena aku ini kan imannya lemah. Tapi Tuhan tidak mau tahu. Tidak mengampuni itu dosa. Karena orang yang tidak mengerti dia prajurit akan selalu merasa dirinya korban. Tetanggaku begini, uangku diambil lari. Jangankan uang saya, suami saya benci. Apapun yang orang lain lakukan padamu, itu urusan orang itu dengan Tuhan. Tapi karena Anda sekarang tahu dapat pewahyuan ini bahwa Anda adalah prajurit Kristus, Anda punya tanggung jawab. Seorang prajurit tentara yang dikirim oleh negara untuk perang, atau untuk misi perdamaian PBB contohnya, atau untuk pergi perang di Irak kalau tentara Amerika atau sekutu. Dia menolak. Pemerintah tidak mau tahu apakah dia sakit perut. Pemerintah tidak mau tahu, mungkin dia lagi cekcok sama istrinya. Dia bisa dipenjara karena melawan order daripada pemerintah. Membangkang itu berarti menjadi traitor, pengkhianat negara. Dalam hal ini kita langsung mengerti banyak orang Kristen yang manja sedang berseteru dengan Allah. Tapi banyak orang tidak semua orang berani mengkhotbahkan seperti ini. Saya beranikan diri. Karena cenderung orang mau memberi simpatik dengan mereka yang disalahi. Mereka yang dirugikan. Saya mengerti, tapi itu nggak mendidik saudara. Lama-lama dari atas pulpit dan mimbar, kita dilalebay atau dinina bobokkan. Tahukah Anda, meskipun Anda telah jadi korban,
Anda mungkin korban pelecehan seksual dan sebagainya. Whatever people have done to you, apa yang orang lain telah lakukan kepadamu, itu urusan mereka dengan Tuhan. Respon hatimu sekarang, hai prajurit Kristus. Tapi aku tidak pernah register atau tidak pernah mendaftarkan diri, mencalonkan diri sebagai tentara Allah. Jangan salah, setiap orang yang lahir baru dengan satu DNA, Yesus Kristus adalah prajurit Allah. Anda tidak memilih untuk jadi prajurit, Anda dipilih dengan fakta. Satu fakta ini aja, Anda orang Kristen, berarti otomatis Anda prajurit Kristus. Jangan punya mentalitas korban. Take responsibility over yourself. Ambil tanggung jawab itu atas pundakmu sendiri. Ketika engkau membenci, itu keputusan hatimu. Ketika engkau jatuh, itu keputusanmu sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Seorang prajurit tidak bisa berdiri, komandan, karena teman-teman tidak dukung. Tidak bisa begitu. Berapa banyak di sini yang manja rohani, tidak didoakan, tidak didukung, tidak dibimbing, lalu tiba-tiba menghilang, jauh dari pelayanan, mulai menjauhkan diri dari pertemuan, kepingin lalu sedikit-sedikit disalahin, sedikit-sedikit kurang nyaman, berkata mau pindah gereja, mau berhenti bekerja, mau cerai saja. I think it's time makanan keras. Sudah waktunya bangun dari nina bobo, saudara. Orang yang begitu, you sin. You're no longer a victim. You're a sinner. Bukan lagi seorang korban. Anda seorang pendosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga firman, bukan semoga. Saya tidak mau watering down Christianity. Saya tidak mau courting kekristenan. Kekristenan satu-satunya produk kasih karunia. Tidak pernah Anda lihat di shopping mall mana-mana ditulis obral. Kekristenan itu standarnya tinggi, setinggi langit. Amin Bapak Ibu Saudara. Seorang prajurit paling mengerti yang namanya otoritas. Seorang prajurit paling paham dunia ketaatan. Yes sir. Itu prajurit. Kita nggak usah gitu-gituan. Nanti kaget semua orang. Pak Yusuf bilang, ayo Injil ya. Yes sir. Pak Yusuf kaget nanti berkali-kali. Nggak perlu. Sebab senjata kita bukan melawan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Senjata kita bukan senjata duniawi. Kita nggak usah tampilnya di depannya pakai peluncuan segala. Ada banyak pelayanan kalau udah hati-hati ke sana. Arahnya ke arah peluncuan fisik segalanya itu tidak berguna untuk hidup kekudusan. Latihan badani itu terbatas sifatnya. Latihan rohani itu bukan hanya berguna buat kita sekarang, tapi untuk hidup yang kekal. Kelihatannya dilatih untuk tough. Disuruh cari apa di gua apa segalanya. Nggak perlu gitu kekristenan itu. Nggak perlu. Cukup firman Allah dan Roh Kudus. Hidup disiplin di situ jauh lebih berguna daripada pelatihan fisik apapun yang gereja yang program-program gereja bisa ciptakan. Nggak perlu. Ya, nggak perlu seperti itu. Ada permainan-permainan kalau kita retreat, di mana kita suruh diam lalu suruh jatuhkan diri teman belakangnya yang pegang dan sebagainya untuk saling percaya, teamwork katanya. Oke lah untuk fun. Tapi pelatihan kita bukan itu. Pelatihan inward atau manusia batinia cukup Roh Kudus dan firman Allah. Nggak perlu suruh push up 150 kali segala. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya Anda bisa balance. Sekalipun kita dipanggil sebagai prajurit Kristus, kita nggak perlu terapkan secara fisik ketentaraan atas umat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi disiplin melawan pikiran-pikiran yang menentang Tuhan. Sifat-sifat yang belum ditundukkan. Hati yang tidak penuh dengan kasih. Kemalas-malasan rohani. Tidak punya rasa tanggung jawab. Tidak punya integritas dan kejujuran. Tidak berani bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Hal-hal itu semuanya adalah pikiran yang meninggikan diri terhadap Kristus, yang harus didisiplin. Karena seorang prajurit bukan hanya kenal dunia otoritas dan ketaatan. Seorang prajurit juga sangat kenal yang namanya dunia disiplin. Karena itu banyak anak-anak muda teman-teman saya, waktu saya dulu sekolah di Singapura, teman-teman Singapura, mereka berkata, saya paling takut nanti wajib militer. Karena saya orangnya sangat tidak disiplin. Karena di dalam militerisme, disiplin segala-galanya. Dibanguni pukul 3, disuruh mandi dingin, 3 menit saja, suruh lari keliling-keliling bawa senjata sampai ngos-ngosan yang kena asma celaka. Suruh renang di tempat-tempat yang dingin, suruh push up berapa kali. Disiplin, bukan mereka mau menganiaya, mereka mau mendisiplin mereka.
Bapak Ibu Saudara, tahukah kata disiplin itulah keluar kata disciple? Bahasa Inggrisnya murid. Kalau bahasa Indonesianya itu murid, bahasa Inggrisnya itu disciple. Apa itu disciple? Apa itu murid? Murid adalah a disciplined follower of Jesus. Yang membedakan dua kategori saat itu ketika Yesus berada di Galilea. 400 cow meninggalkan Tuhan Yesus. 400 itu semuanya hanyalah followers. Followers itu gampang, mudah. Hari ini di sosial media tinggal tekan aja tombol follow atau likes. Tapi disiplin follower ada harga yang dibayar. Orang Kristen harus berani bayar harganya, bukan untuk masuk surga. Tapi berani bayar harganya untuk menang perang. Karena Anda dan saya sadar tidak setiap hari kita berada dalam peperangan rohani. Karena firman Tuhan berkata kita hidup di dalam dunia yang gelap. Anda tidak perlu jadi pendeta, tidak perlu dipakai Tuhan. Anda hidup aja di dunia ini, Anda akan diserang bertubi-tubi oleh roh jahat. Keluarga Anda juga. Lihat, yang diserang bukan hanya orang Kristen. Kalau Anda lihat yang serang bukan hanya pendeta apa lagi? Tapi kalau Anda lihat sungguh-sungguh semua orang di dunia ini tanpa kecuali diserang oleh setan. Karena itu doa Bapa kami mengajarkan, deliver us from all evil. Bebaskan kami dari segala yang jahat. Karena saudara tahu nggak, kalau kita ini pemain bola basket atau kita ini pemain sepak bola, kita ini selalu main di kandang lawan. Orang Kristen itu satu-satunya umat yang selalu bertanding di kandang lawan. Kita bukan jago kandang. Karena aku mengutusmu seperti domba ke tengah serigala. Langsung kita tahu kita kehilangan yang disebut dengan home court advantage. Kita tidak punya home court advantage. Satu-satunya advantage atau satu-satunya pos kita hanyalah gereja dan keluarga kita. Cuman dua pos aja, keluarga Kristen dan gereja yang kuat. Kita tidak punya home court. Di dunia ini kita selalu bertandang ke kandang lawan. Saya pernah lihat permainan basket. Kenapa aneh? Kalau main basketnya contohnya LA Lakers. Saya adalah penggemar NBA. Kalau itu LA Lakers, kalau mereka main di LA banyak menangnya. Kalau LA Lakers, LA main di Golden State, banyak kalahnya. Karena mereka baru pegang bola mau free throw langsung diganggu lagi di belakang sana. Orang buat nggak tahu gimana. Tapi kalau di rumah ketika mereka pegang bola semuanya diam. Masuk sekali. Yeay! Orang Kristen berada di kandang lawan. Baik itu di dunia kerja. Sekalipun Anda punya handai taulan sendiri pasti beda. Di dunia lebih besar di mana kau ciptakan dunia amanmu lebih luas lagi. Anda lihat semua mata serigala melihatmu. Itulah sebabnya orang Kristen harus bersatu. Tidak boleh saling menjatuhkan. Kita minoritas. Forever kita akan minoritas, sekalipun kalau kita mayoritas pun. Katakan sebuah kantor, 20 orang, 18 orang Kristen, kita tetap minoritas. Mau tahu kenapa? Karena orang Kristen tidak bisa menghalalkan segala cara. Itu dia. Orang Kristen harus kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tidak punya sifat seorang prajurit dalam Tuhan, tidak ada perang yang sengit dimenangkan dengan kebetulan. Semua harus dengan strategi yang disengaja. Dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Nobody wins. Maybe you can win a battle or two. But you can never win a war by coincidence. Mungkin Anda bisa mengalahkan 1-2 pertempuran. Tapi Anda tidak bisa mengalahkan memenangkan peperangan dengan kebetulan. Kalau kita mau seumur hidup kita melihat kebajikan kemurahan Mazmur 23, dan kita harus punya strateginya. Dan harus dengan sengaja, intentional victory atau kemenangan yang disengaja. Saya anak muda. Waktu saya ngomong saya anak muda, saya umur 18 tahun, saudara. Saya lahir baru. Saya tetap sekarang masih bilang, saya anak muda, padahal sudah 40 lebih. Untuk dari 18 ke 40 sekian. Untuk saya bisa berjalan hingga hari ini, semua karena kasih karunia. Tapi juga jangan lupa, karena Tuhan memberi saya rambu-rambu lalu lintas yang saya harus sengaja. Nggak gitu, pasti waktu saya umur 22, 28, 34, 37, 39 atau 40 kemarin, saya pasti sudah jatuh. Nobody walks into victory by coincidence. Baik itu victory, kemenangan, tidak tentu bicara tentang promosi dalam pekerjaan. Kemenangan bisa hanya sederhana, damai sejahtera dalam pernikahan. Kalau Anda tidak berjalan dengan sengaja dalam kemenangan, Anda akan kehilangan anak nanti.
hilangnya lewat pergaulan. Mungkin menang di Anda dicolong di bawahnya. Lewat materialisme, lewat pergaulan. Atau mungkin anak, mungkin kesehatan, apapun juga. Tanya seorang atlet, saya mendahului dulu. Ini kalau ini masih jauh berapa bulan lagi atau berapa minggu. Seorang atlet itu apa tuh Pak? Dia punya, saya kasih contoh ya, seorang atlet untuk mau menang harus disengaja. Mau tahu kenapa? Seorang atlet itu inilah prinsip hidupnya. You are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Saya kemarin sempat diizinkan main sama satu orang. Saya kasih karunia Allah, singkat cerita ini sedikit cerita liburan, boleh ya? Tuhan aturkan untuk kami ketemu dengan pemain NBA. Singkat cerita, anak saya kasih karunia Tuhan itu baik sekali. Anak orang-orang yang melayani Tuhan pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Bisa didatengin sama NBA player, dilatih secara pribadi 1 jam private, dilatih oleh senternya LA Lakers. Anak saya masih kecil, dua-dua. Wah seneng, anak kecil kan polos, nggak mau tahu nih pemain NBA. Saya bilang, itu pemain NBA, kasih dia respect dong. Nggak mau, pokoknya dia main. Wah, pemain NBA-nya yang ngefur lah ya. Tapi sementara mereka main, saya ini kan nggak tahan. Saya ini kan suka main basket, tapi sudah lama nggak main. Saya pengakuan dosa sama Anda semua. Karena Anda tahu apa yang terjadi dengan kaki saya kan? Dokter sudah bilang sama saya nggak boleh main basket segala. Saya nggak tahan. Apa boleh buat? Ya, tak tahan. Akhirnya saya main sama manajernya, dia masih muda yang juga pemain klub bukan di NBA tapi pemain klub di Amerika. Saya main. Percaya enggak? Pastormu tidak memalu-malukan. Saya menang. Saya hajar dia. Jangan tepuk tangan. Ini saya nggak boleh main basket mestinya. Gue kalahin dia, itu orang black man, orang hitam gitu ya, nggak tinggi sih, agak pendek gitu juga, tapi main sama saya, wah sampai teman-temannya semuanya, sampai pemain NBA-nya yang jadi pemainnya itu, manajernya di videoin, wah kapok lu. Akhirnya ada satu orang yang merendahkan hatinya katanya. Saya, saya pertama kali main basket setelah saya operasi, yaitu kemarin itu. Dan saya, it's worth it, yes baby. Tapi setelah itu ada mau tahu? Baju saya robek. Baru beli. Saya ngos-ngosan sini. Saya yang minta stop. Saya bilang age kicks in. Saya bilang saya mulai salahkan umur saya. Umur mulai berbicara. Saya bilang saya menang 1 game. Nggak bisa bangga-bangga. Atlet bukan main 1 game. You can win a few battles, but you have to set your heart to win a war. Anda bisa menang 1-2 game, tapi atlet itu adalah karir. Dia menang terus melulu. Saya bisa menang saat itu, besok dia main lagi. 7 hari saya main, saya bisa langsung ke kuburan. Tapi atlet-atlet ini bisa terbang sana sini seluruh Amerika. Bangun, latihan setiap hari, main berapa jam. Lalu pas main itu kalau sudah season musimnya. Wow saudara. Saya main sekali-kali untung-untungan bisa menang. Tapi untuk bisa 1 karir betul-betul profesional, 1 jaga dietnya. Tidak bisa dengan family pack yang saya punya. Harus 6 pack. 2, harus latihan. 3, and the list goes on. You see? Tidak ada orang memenangkan NBA Championship, atau football championship, atau badminton kejuaraan dan sebagainya dengan kebetulan karena bakat, semua karena sengaja, pengorbanan, disiplin yang aduhai luar biasa. Mungkin setan izinkan Anda menang di 1-2 pertempuran. Jangan tertawa. Dia menunggu Anda di hari kemudian, di saat Anda ngos-ngosan, matilah Anda. Orang Kristen tidak bisa menang dengan kebetulan. Pahami satu kebenaran. You have to prepare yourself for spiritual victory, lifetime. Dan untuk itu dibutuhkan disiplin rohani yang tinggi. Itulah sebabnya kita sekarang mulai melihat apakah disiplin itu. Mari kita sekarang lihat ayat-ayat tambahan lebih lagi di sini. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Mari kita terlebih dahulu discover atau mengetahui medan peperangannya di mana. Oke?
Kita harus tahu dulu. Mari kita sekarang lihat 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Sudah dapat? Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Lanjutkan. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Tunggu sebentar sebelum ke ayat 5. Apa ya? Senjatanya ini, itu. Pertanyaannya, medan perangnya di mana? Senjatanya diberitahu segalanya. Kita lihat ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu. Orang di sini bukan melawan siasat orang lain, ya. Nggak usah Anda lihat siasat orang lain. Di dalam dirimu dan diriku sudah banyak siasat. Tahukah Anda? Do you know what plays most tricks on you? Is your own mind. Anda kita nggak usah busybody, nggak usah kepo, ngurusin urusan orang lain dulu. Itulah sebabnya orang yang suka menghakimi orang lain bukan karena belas kasihan ingin bantu. Orang itu akan gugur dan jatuh sendiri. Yesus kalau ngomong, siapa menghakimi akan dihakimi. Tuhan bukan mengutuki. Tuhan bilang, Tuhan itu memperingatkan. Kalau Anda tidak becus dengan hidup Anda sendiri, Anda coba tolong orang lain, Anda pun akan gugur. Oke? Ada waktunya. Ketika seorang prajurit itu sudah kuat, disiplinnya tinggi, dia sendiri bukan tawanan, dia bisa bebaskan tawanan. Itulah sebabnya kita semua punya PR, termasuk saya. Saya hari ini bisa jadi berkat buat Anda. Turun dari gunung, turun dari mimbar ini. Saya harus garap hidup saya lagi. Untuk saya bisa jadi berkat kemudian hari dan memberimu pesan-pesan yang lebih baru dan lebih fresh dan lebih segar yang keluar dari kehidupan. We all have a homework. Pendeta nggak pendeta, Tuhan nggak peduli. Pengkorban nggak pengkorban, Tuhan nggak peduli. Kepada mereka yang lebih banyak dipercaya, lebih banyak dituntut, saudara. Kami mematahkan setiap siasat orang, siasat diri sendiri. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan, oh ini dia medan perangnya, you ready? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. There we go. Medan peperangan terbesar setiap orang Kristen adalah pikirannya sendiri. Pikiran adalah medan perang kita setiap hari. Peperangan rohani itu bukan di kuburan, ada setan segalanya. Walah itu. Itu adalah setan sifatnya tuyul mbak Yul. Tahu nggak setan yang lebih tinggi namanya diabolos? Bukan diabolos ya. Diabolos itu yang mempengaruhi pikiran manusia. Itu yang harus hati-hati. Itu yang membisikkan ke Yesus, lompatlah. Bukan dengan lidah panjang dan bolong pundaknya. Dia memberitahu pada Tuhan, aku memberi semua itu. Kalau kamu mau kompromi, tak kasih hari ini. Dia yang membutakan manusia untuk bisa melihat cahaya Injil, yaitu Yesus Kristus dan rahasia firman Tuhan. Ilah masa kini. Diabolos. Kami menawan segala pikiran. Itulah medan perang kita terbesar. Nah sekarang saya akan bimbing Anda mengerti gimana kita menang di medan ini. So kalau seseorang bisa menguasai pikirannya sendiri, di dalam firman dan Roh Kudus, orang itu bisa menguasai segala sesuatu. Saya bedakan loh ya, sekarang ada banyak pengajaran yang kedengarannya seperti Alkitabiah tapi enggak. Yang mengajarkan mind over matter, seperti ada beberapa bidat-bidat kekristenan yang mengajarkan itu. Ada satu pengajaran Christian Science contohnya, kalau nggak salah Tom Cruise juga ikut itu. Christian Science itu mengajarkan bahwa mind over matter, semuanya itu di pikiran. Jadi kayak orang kalau kamu bisa memikirkan, kamu bisa mendapatkan. Wah itu ngawur ya. Itu pokoknya bukan yang kita yakini, bukan kita percaya, itu bukan yang ditulis di Alkitab. Jadi kita nggak usah ikut itu. Itu semuanya counterfeit atau KW untuk membuat orang tidak melihat rahasianya pada firman, bukan pada pikiran positif. There's a hero in you. Ya, lagu-lagu pun diciptakan dengan banyak nafas-nafas New Age atau yang sekarang ada. Bapak Ibu Saudara harus hati-hati dan harus peka, harus selektif di dalam kita melihat apa yang kita percaya. Sebab kalau kita percaya yang salah, kita akan berbuat yang salah. Kita bisa berakhir di tempat yang salah. Saya dorong pada Anda untuk mengerti firman Tuhan directly, bukan hanya lewat khotbah. Khotbah kalau Anda betul-betul adalah murid khotbah saya yang baik, Anda pasti akan tak tahan buka Alkitab setelah dengar khotbah saya. Nah, ini bukan pikiran positif. Tetap ujungnya, fondasinya cuma dua, firman dan Roh Kudus dan firman. Bukan kepada pikiran sendiri, karena kita manusia bangkrut di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Yohanes 15.
Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi sekarang mulai kita lihat terlebih dahulu bahwa pikiran ternyata adalah medan peperangan. Betul, kalau kita bisa menaklukkan pikiran kita di bawah firman Allah oleh kuasa Roh Kudus, wow, seluruh hidup pun terkendali. Sebagian besar setir hidup manusia itu leher ke atas. Percaya nggak? Firman Tuhan berkata, kalau matamu terang, mata itu pelita tubuh soalnya. Kalau matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, wow, bayangin mata itu kalau pelita tubuh. Kalau matanya gelap, kalau pelitanya gelap, betapa gelapnya tubuhnya. Ada orang berkata, aku nggak bisa bebas dari pornografi. Aku nggak bisa bebas dari masturbasi. Anak-anak muda berkata gitu. Jangan anak muda, orang-orang udah menikah juga ada. Gampang. Jangan urusi, maaf saudara. Masturbasi itu kan leher ke bawah. Gampang. Anda mau menang leher ke bawah, menangin dulu leher ke atas. Berhenti lihat film-film itu. Jauhi. Lihat cewek cantik jangan dilihatin begini. Satu masih mempan. Masih nggak mempan. 2, 3, 7 Anda jatuh langsung. 7 langsung jatuh dalam masturbasi. Nggak tahan. Kalau Anda lihatnya, izinkan matanya liar, belalakan kemana-mana. Jatuhlah tubuhmu. Kalau mata pelitamu gelap, betapa gelapnya tubuhmu. Bagaimana Anda bisa menguasai? Kalau Anda brawl di sini. Telinga, panca indera, apa yang Anda dengar, mempengaruhi pikiran Anda. Tahukah sebagian besar informasi itu terjadinya bukan visual. Kita sevisual-visual kita, terjadi kita juga adalah manusia audio. Ketika kita belum punya mata, lihat. Yang pertama kali Tuhan ciptakan ketika bayi itu ada. Yang dia pertama kali waktu lahir, dia dengar suara. Mata nggak bisa lihat, jadi percuma kalau Anda lihat bayi, hai ini mama, nggak ada gunanya. Hari pertama dia nggak lihat saudara. Dan pada mulanya adalah firman. Dia berfirman terjadilah. Kita ini makhluk audio. Hati-hati gunakan telingamu. Input mempengaruhi output. Celakanya lingkaran setan karena input mempengaruhi output, output mempengaruhi input. Lihat, orang yang mulutnya serapan, telinganya serapan dulu. Perhatikan nggak? Waktu di Myanmar ada satu orang sembuh. Setelah sembuh dia, saya beritahu, Jesus, dia nggak bisa ngomong. Bagi orang lain, loh mana sembuhnya? Jangan salah, dia mendengar. Segera setelah dia mendengar, sebentar lagi dia berbicara. Ada orang itu yang bukan bisu, tapi tuli, karena tuli dia bisu. Paham maksud saya? Karena itu yang kita ucapkan, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita tiap hari, itu belum kena ke telinga orang, kena ke telinga sendiri. Hati-hati gunakan mulutmu. Prajurit kan diajarin untuk menang. Menang itu harus sengaja. Tidak pakai senjata. Prajurit harus mengerti. Kalau Israel pakai Krav Maga. Kalau Korea pakai Taekwondo. Tentara Jepang dulu yang menjajah sampai Indonesia, sampai ke China, sampai seluruh Asia Tenggara, itu pintar karate semuanya. Dan diajarkan kalau dipukul begini begitu untuk survive. Bapak Ibu Saudara, untuk Anda bisa menang melawan begitu banyak siasat, karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau kelihatan musuhnya di mana, gampang kita kalahkan. Siasatnya begitu dalam, kita nggak tahu harus dimulai dari mana. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk mau menang, program your confession. Kita nggak tahu musuh di mana, jangan buka celah. Serahkan lidah bibir kita. Kalau kita mau menang, martial art mengajarkan pukul di titik tertentu. Penembak jitu juga sama, tahukah? Seorang penembak jitu, katanya sih, saya nggak tahu, saya nggak pernah ngalami sendiri. Nggak gampang. Saya pernah sekali di Amerika diajak sama teman saya Will Hart yang pernah datang ke sini sama Pak Adrian. Waktu itu saya pelayanan di Amerika, dibarengi sama dia. Lagi break, lagi sabat karena 2 minggu di sana. Satu kali saya diajak ke tempat menembak. Wah, saya lihat di film-film Chow Yun Fat. Nembak kan gampang. Dari belakang sini. Tembaknya diangkat. Cobaan sendiri. Sungguh saya nyoba tembak itu, tembaknya paling itu katanya tembaknya cewek katanya. Sorry, ini bukan seksisme ya, bukan, tapi ya oke, coba. Nggak pernah dari sini loh, sampai cuman ke Victor sini loh, Pak Victor ini, saya nggak bisa kena papannya, bukan kena tengahnya. Penembak jitu itu bisa menembak di antara detak jantung, untuk bisa nembak persis di antara 2 mata, dis di sini. Dia harus bisa melatih tek. Dia ngitung detak jantungnya sendiri. Di antara 1 dengan 2 detak jantungnya, des, tembak.
Itu bukan kebetulan karena dia itu bakat. Itu latihan dan skill yang disengaja, target yang nyata. Untuk Anda bisa menang, program kata-katamu. Jangan ucapkan yang pesimis. Jangan ucapkan yang negatif. Melukai orang lain, menunjuk orang lain, 4 tangan, 3 jari menunjuk dirimu sendiri. Program telingamu. Mendengar bisa, tapi jangan semua kau dengarkan. Kita jalan di mall, kita dengarkan lagu. Kita nggak bisa kan selama shopping begini? Nggak bisa kan? Dengar saja, jangan dengarkan kalau lagu itu tidak berguna. Hati-hati, gunakan telinga dan mata. Program matanya ke arah mana? Kalau yang dilihatin terus harta duniawi, Anda pasti akan korupsi. Tubuhmu akan gelap. You can never win the war of integrity and holiness. The war of eternal purpose. Kalau kita flirting with sin. Amin Bapak Ibu Saudara. Pahami dulu. Seorang prajurit itu profesional itu loh. Kata itu. Untuk penembak jitu itu profesional. Mungkin dia punya bakat. Tapi latihannya. Dia sengaja tahu gimana menggunakan setiap pelurunya. Gimana menarik pelatuknya? Seorang Kristen harus tahu gimana menarik pelatuk lidahnya. Harus tahu. Confess nothing but the word of God. Confess nothing contrary to the word of God. Jangan akui apapun juga yang menentang firman Tuhan, yang tidak diajarkan firman Tuhan, yang bertolak belakang dengan the Spirit of the Lord. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa tangkap ini ya. Nah, ini sampai mana? Medan perang kita adalah pikiran kita. Karena itu sekarang Roma 12 ayat 1-2. Ini adalah langkah sengaja. Ini adalah Kristen profesional. Are you ready? Ini Kristen profesional. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ya, Allah murah hati. Kita tidak lakukan ini karena ketakutan. Kita lakukan ini karena karena kita merasa bangga menjadi tentara Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Lihat itu. Kamu mempersembahkan tubuhmu itu sengaja. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Are you ready? Ini Kristen profesional ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita langsung jelas tahu, kita prajurit yang dipanggil melawan atau menentang arus. Anak muda, semua pacaran kanan kiri, Anda harus secara sengaja memilih patronmu sebelum mereka yang memilihkan untukmu. Aku tidak akan mau karena Anda harus bisa jawab dengan mulut Anda. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Ini Kristen profesional. Ini yang disebut dengan lebih dari pemenang, bukan dengan kebetulan. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini, budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini profesionalisme saudara. Membaharui akal budi. Bapak Ibu tahu enggak? Kata baharui, matikan ini. Ya, matikan scripture-nya ya. Kata baharui atau transformasi itu dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah metamorfosis. Kita udah lama tidak di sekolah, jadi kadang-kadang kita lupa. Metamorfosis itu ulat sutra jadi kepompong ditinggalkan, keluar kupu-kupu. Kalau Anda bayangkan kata metamorfosis ini sendiri luar biasa. Tuhan mau kita metamorfosis. Dan metamorfosis itu bukan terjadi sesekali ketika kita lahir baru terima Yesus di jamah di KKR contohnya, atau seseorang menuntun kita kepada Tuhan. Itu adalah DNA-nya, fondasi status diberikan, kartu perdana. Metamorfosis di dalam Roma 12 harus terjadi daily, setiap hari. Dan metamorfosis ini radikal sekali. Kok bisa? Perhatikan. Sebenarnya kupu-kupu bukanlah ulat sutra yang bersayap. Ini adalah sebuah kejadian alam yang ajaib. Orang nggak percaya ada pencipta, bodoh sekali. Bagaimana seekor ulat jadi kupu-kupu yang indah? Apakah ulat itu cuma pasang sayap saja? Tidak, ulat adalah ulat, kupu adalah kupu. Mereka adalah hewan yang berbeda. They are two differing animals. Tapi yet they are from one body. Bisa bayangin, mereka adalah dua hewan yang beda sama sekali, namun mereka dari satu tubuh. Tuhan menginginkan
hidup kita yang lama gak ada sisanya di hidup baru. Sampai-sampai orang yang lihat kita garuk-garuk kepala yang kenal kita 10 tahun lalu, lu siapa? Bukan karena sombong angku, bukan karena eksklusif segala. Kamu seperti aku gak kenal orang ini. Harusnya yang bersaksi begitu adalah papa mamamu, suamimu, istrimu, anakmu, saudaramu. Wow. How? Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita lahir baru? Ya, tapi bukan hanya itu. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, munculkan di sini. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ini hari ketika kita lahir baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita tahu, kita pada saat terima Yesus, hari itu kita diselamatkan. Boom, something happen. Sesuatu terjadi. Tapi otomatis, tidak tentu pikirannya, kalau tidak diberi makan berikutnya, akan lemah. Di situ iblis akan kalahkan Anda. Karena itu lihat di Roma 8 ayat 16, kita harus tahu dulu bahwa yes, our spirit got saved, atau roh kita diselamatkan oleh Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi hari kita mengaku Yesus adalah Tuhan, entah waktu kita kecil, entah waktu kita sudah besar, atau kita sudah dewasa, hari itu something happen. Makanya ada orang ketika terima Yesus, tiba-tiba rasa sukacita, senang, nggak tahu, padahal bukan dapat sesuatu yang kelihatan. Kadang-kadang merasa damai sejahtera mengalir seperti di dalam hatinya. Kadang-kadang ada yang diantara orang-orang itu yang menangis pula, menangis terharu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka, tapi sesuatu terjadi. Roh mereka, ini yang terjadi ketika kita lahir baru, ketika kita terima Yesus. Kapan hari itu? Setiap kita beda-beda. Yaitu ketika kita terima Yesus, roh kita yang mati dihidupkan oleh Allah. Our spirit got saved. We have eternal life. Kita punya kehidupan yang kekal. Nah, apa hubungannya dengan Roma 12? Namun demikian, setelah kita diselamatkan, otak kita tetap otak yang lama. Anda perhatikan nggak? Saya kenal Tuhan umur 18 tahun. Sebelum itu 18 tahun saya sudah diprogram salah. Di sini, hatiku berubah, nangis. Oh Yesus, kau mengasihi aku. Otakku masih kerdil. Pintar, tahu ilmu pengetahuan manusia, tapi tidak kenal kerajaan Allah. Tugas kita membaharui metamorfosis itu, apa yang kita rasakan di sini? Kita transfer dengan kabel Roh Kudus dan firman Tuhan, masukkan ke sini. 18 tahun, itulah sebabnya orang Kristen kalau terima Tuhan harus radikal. Saya pun tergolong mudah terima Tuhan. 18 tahun pikiran saya penuh dengan penolakan, kebencian, semuanya ini. Kalau saya tidak radikal, yang namanya Philip Mantova ini, tidak radikal mengikut Yesus, gimana saya reprogram atau program ulang di sini? Itulah saya tidak setuju kalau orang Kristen setelah dia kenal Tuhan, tidak baca Alkitab. Tidak melibatkan dirinya dalam komunitas rohani. Come on lah. Bayi lahir, selahir-lahir, sesehat-sehatnya lahir. Langsung lahir, biarin kalau tidak mati. Tidak ada yang salah dengan kelahiran barumu. Yang salah adalah engkau tidak mengerjakan keselamatanmu, kata Filipi. Selamatan tidak bisa dikerjakan, maksudnya tidak bisa diusahakan, tapi bisa dikerjakan. Diberikan lalu kita harus kerjakan. Bayi saya ada di sini. Bayi kami ada 3. Kalau saya lihat dulu kecil-kecil, krempeng-krempeng seperti itu. Wow, anak saya tuh, ya kan, saya beritahu anak saya yang masih umur 12 tahun, belum lagi, kakinya sudah sebesar kaki saya. Ini loh, tapak kakinya dulu, ukurannya dulu. Saya itu 44-45, dia itu sudah 44-45, kita tukar-tukaran sepatu. Anak saya yang kecil sekali, Warren itu waktu lahir dulu kan, sempat paru-parunya enggak berfungsi, aduh kecil kayak kubis. Kok kubis? Kayak apa? Kayak buncis. Sekarang saya kaget lihat dia, kakinya. Saya bilang, apa yang terjadi? Bukan. Tuhan bilang sama saya, kamu beri makan. Iya. Anak lahir, gimana dia survive? Itu nature. In Christ there is nurture. Dalam Kristus ada alami. Ada yang namanya diberikan cuma-cuma. Dalam Kristus ada mengerjakan keselamatan. Banyak orang tidak mengerjakan keselamatannya. Apalagi yang orang yang diselamatkannya umur 40. Saya umur 18. Saya punya 18 chapters yang harus saya ubah. Anda 40 chapters, Anda yang 60. Good luck, 60 chapters.
Gimana Anda dengan 60 chapter? Anda yang sudah 70, dengan segala hormat, respek, saya tidak mengeledek. Kalau Anda sudah 70, Anda hidup sampai 80, 70 tahun Anda harus diprogram ulang di sini untuk hidup maksimal. Kalau katakan Yesus berkata, aku datang untuk memberimu hidup dalam kelimpahan, untuk hidup maksimal 10 tahun mendatang sebelum umur 80 Anda mati. Kalau Anda tidak radikal, Anda jangan berkata, aku orang tua, ya sudah biarin anak muda. Tidak bisa. Anda mesti radikal. Mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ada orang membencimu, kau kasih dia. Kalau Anda tidak bisa, minta tolong Roh Kudus. Cari firman Allah. Kalau ada orang pukul pipi kananmu, kasih pipi kiri. Anda tidak bisa setengah-setengah. Asal pokoknya aku ampuni. Aku tidak bisa lupakan. Ampuni, lupakan sekalian. Radikal sekalian. Kenapa? 70 tahun Anda program ulang di sini. Demi 10 tahun hidup bersih dan bersinar terang, mempengaruhi dengan waktu yang sisa generasi yang akan datang untuk melihat telapak kakimu dan berjalan di sana. I do not believe in lukewarm Christianity. Saya tidak percaya kekristenan suam-suam kuku. Let me call that a non-Christian at all. Yang suam-suam kuku, not a Christian at all. Prajurit, atlet. Saya mikir, main game sekali-kali basket nggak menang ya wis, nggak bisa punya karir itu ya nggak apa-apa. Tapi kehidupanku dari Kristus, no way, nobody can take my victory away. No way, I've got but one life. Saya hanya punya satu hidup. Aku harus pastikan hidupku mengalami rencana Tuhan yang sempurna. Terserah bagaimana Anda melihat hidup sendiri. Hidupku hanya satu. Aku harus hidup betul-betul. Saya tidak mau hidup saya frustrasi, paham maksud saya? Saya tidak ingin hidup saya tiap hari saya hanya frustrasi, punya segalanya tapi hampa. Saya betul-betul ingin mengenal rencana Allah dalam hidup saya. Dan bukan rencana Allah yang dikatakan Roma 12 tadi, yang cuman baik, berkenan, tapi yang sempurna. I'm after perfection. Saya kepingin punya kehidupan. Saya tahu jelas, untuk ini loh, Yesus menciptakan aku di dunia ini dan menebus aku kembali. Dan untuk menang, saya harus sengaja. Ini Roma 12. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Gimana kita ambil keselamatan di dada istilahnya dan bawa ke kepala kita. Itulah sebabnya setelah kita jadi orang Kristen tetap susah mengampuni kan? Padahal roh kita sudah diselamatkan. Hayo kenapa? Kita perlu mengadakan peperangan rohani, bukan lawan setan, bukan lawan roh jahat di luar sana, tapi menaklukkan daging kita. Betul nggak? Itu karena yang mengambil keputusan hidup kita, itu pikiran kita, bukan roh kita. Kalau roh kita yang mengambil keputusan hidup, beres, nggak ada masalah. Kita selalu kudus, tidak pernah berdosa. Itulah sebabnya Yesus berkata seperti ini sama murid-muridnya. Roh memang menurut, tapi daging lemah. Dan daging itu setirnya di mana? Hello Bapak Ibu, here. Karena itu dari semua disiplin yang harus dilakukan, karena tahu medan peperangan terbesar di mana, sebagai disciple atau murid Yesus kita menjadi disiplin follower atau pengikut yang disiplin, maka yang terpenting pertama-tama untuk menang adalah disciplining your mind. Mendisiplin pikiran kita sendiri. Itu yang paling heboh, paling besar, langkah pertama. Itulah sebabnya, sekalipun kita tahu semua yang Tuhan berikan ini cuma-cuma, ada firman-Nya berkata, cuma-cuma kau kuberi, cuma-cuma berikan pula. Tapi ketika kita disuruh memberi sesuatu, kita tidak mau. Mau tahu kenapa? Karena 18 tahun saya terlatih untuk kikir mungkin, atau terlatih untuk pelit mungkin. Dibutuhkan suatu keberanian iman. Saya harus berjumpa, encountering Christ every day, di mana saya masuk ke hadirat Allah, diubahkan roh saya, dikuatkan supaya saya hidup dari roh, bukan dari daging, supaya saya memikirkan perkara roh, dan pikiran saya mendengarkan roh saya, dan mendengarkan roh Allah, sebab roh itu bersaksi bersama dengan rohmu, bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Saya pastikan pikiran saya ini selalu listens to my spirit, and listens to the Holy Spirit. Therefore my spirit must never go hungry. Saya pastikan bahwa pikiran saya ini selalu mendengarkan roh saya.
dan mendengarkan Roh Kudus yang bersaksi dalam roh saya. Itulah sebabnya saya tidak pernah berani mengizinkan roh saya kelaparan sama sekali. Mengapa tiap hari sebelum saya keluar dalam rumah, saya selalu berdialog dengan Allah, tidak perlu 1 jam. Saya pasti memulainya dengan Tuhan, karena saya tidak sanggup tanpa Tuhan Yesus. Karena saya tahu Philip Mantova yang lama itu siapa, saya tahu dan kenal saya sendiri. Itulah sebabnya setiap hari saya baca firman Tuhan. Suka nggak suka, ngantuk nggak ngantuk, ngerti nggak ngerti. Karena saya tidak berani izinkan roh saya hungry. Karena roh saya harus bertata di dalamnya. Roh Kudus bersaksi dengan roh saya. Dan saya punya pikiran harus makan dan mendengarkan roh saya. Dan roh Allah yang bersaksi di dalamnya. Sehingga ketika saya melihat di depan saya ada 2 pilihan, curi atau tidak, atau jujur. Ketika saya ada pilihan di depan saya, balas atau ampuni. Ketika saya ada pilihan di depan saya, ambil dengan tidak halal atau menunggu. Maka pikiran saya selalu berkata, yes sir, kepada Roh Kudus, aku menunggu. Bisa paham ini ya? Itulah sebabnya khotbah tujuannya itu arahnya ke sini. Are you ready? Tapi khotbah tidak menyelesaikan. Setelah pulang dari sini, doa berkat, Anda harus transferkan dengan USB Anda. Sengaja ke sini. Jadi doer of the word of God. Lumayan, saya bisa bilang USB apa segalanya. Lumayan high tech sekarang. Padahal saya ini low tech loh, gaptek artinya saya. Anda bisa nangkap ini, saya menjelaskan kepada Anda. The struggle atau pergumulan yang terjadi dalam diri kita. Paulus berkatakan, yang kuingini selalu berbuat baik, tapi setiap kali aku mau berbuat yang benar, yang jahat selalu menyertaiku. Gak tahu di dalam diriku ada pergumulan. Nah, saya jelaskan pada Anda, kemenangannya terletak di sini. Yang Anda beri makan, itu yang kuat. Tapi kalau Anda tidak makan firman, makan gosip, come on lah, sudahlah. Sebakat-bakat Anda main basket, Anda overweight. Sebakat-bakat Anda main futsal, Anda tidak melatih otot kaki Anda, tidak melatih stamina. Percuma. Jangan bicara soal championship. Orang Kristen banyak yang untung-untungan lotre. Pak, doakan saya ya, supaya saya diberkati. Iya. Doa kayak gitu tuh luar biasa kalau sudah kayu bakarnya, ditumpangi tangan apinya datang. Kenapa doa-doa kami ketika tumpang tangan ke kepala orang banyak yang bocor? Bukan karena kami yang salah. Karena orang yang tidak siap, saudara. Tanggung jawab kita semuanya untuk menjadi prajurit, to shape up. Saya rasanya nggak akan bisa selesaikan ini, makanya saya lanjutkan nanti ke bagian-bagian berikutnya. Tapi Anda mengerti betapa pentingnya pikiran kita dikuasai dan ditaklukkan. Ya, Anda diberkati Tuhan. Saya hentikan di sini. Ini khotbah yang berhenti di tengah, tapi saya tidak menyesali. Karena kenapa? Karena semua info-info yang perlu muncul tadi, yang tidak saya duga keluar semua. Dan ini belum selesai, jadi saya tidak menganggap ini tutup firman atau pengajaran saya pause di sini. Persis pas saya ngomong pause, tulisannya waktu habis. Yes, perfect. Ya, saya lanjutkan nanti. Saya mau bicara banyak tentang betapa kuat imajinasi Anda. Do you know that your imagination is important? Berapa banyak di antara kita hari ini, kita tidak ngerti, tidak sadar, kita sedang hidup in deception. Kenapa kita tidak mengalami kemenangan? Bukan karena kurang doa. Pikirannya tidak diperbarui. We are living in lies and deception. Beberapa orang di sini hidup selalu merasa orang lain negatif sama dia. That's the lie. Your mind is playing tricks on you. Actually, sebenarnya setan sedang kerjain pikiran Anda. The diabolos tadi mengerjai pikiran Anda. Dan selama Anda percaya perkataannya, Anda akan selalu menjadi prajurit lemah. Pernah lihat prajurit lemah? Prajurit lemah itu punya dua ketidakberuntungan. Satu, mereka mau coba melepaskan tawanan, gak kuat menggendongnya. Belum sampai ke tawanan, mereka sendiri ditawan. Dua, ngerepoti sesama rekan prajurit. Kalau Anda pergi perang, dia kena tembak, nggak kena tembak, baru lari belum kena peluru, kena batu, aduh sudah sakit. Jadi yang tadinya masih perang, harus satu lengan gendong Anda. Tidak ada yang lebih merugikan daripada orang Kristen yang sengaja dengan keputusannya untuk lemah. Yang seperti ini ya, melemahkan Injil. Weakening the gospel.
Yang seperti inilah yang menimbulkan casualties on the side of God. Yang seperti yang menimbulkan banyak korban perang di antara umat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hidupmu tanggung jawabmu, hidupku tanggung jawabku. Hari ini kuberikan kepadamu firman. Hari ini makanannya bukan ala carte, dihidangkan Mazmur 23 di hadapan lawanmu. Take, eat, and change. Ambil dari khotbah yang saya sampaikan ini, makan dan berubahlah. Terpujilah nama Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kebaktian yang sore ini, makanya Tuhan itu indah ya. Ada subtema yang saya kasih itu tuh 3 ibadah, padahal ada 4 ibadahnya. Tim multimedia tanya sama saya, kebaktian 4 apa? Saya nggak bisa kasih sampai pagi ini, saya ngerti sekarang. Karena saya harus menyampaikan 3/4 khotbah di 4 ibadah. 4 khotbah ini, 3 khotbah di 4 ibadah. Saya akan memutuskan untuk melanjutkan khotbah saya kebaktian 2 ini di kebaktian terakhir. Kebaktian 3 saya akan bicara tentang senjata setan dan senjata kita, gimana counter-counteran. Baju sirah keadilan, ketopong keselamatan, kasut kerelaan itu gimana, dan lihat pekerjaan setan. Kita bisa lihat di tabelnya nanti, bukan lewat ini, tapi dalam waktu saya jelaskan Anda bisa lihat tabel sendiri di hati. Selama ini kita makan senjatanya makan Tuhan. Senjata maksudnya senjatanya setan itu makan kita. Kita akan melihat nanti kebaktian berikutnya. Jadi kebaktian yang ini saya lanjutkan di kebaktian yang terakhir. Sekarang saya mengerti kenapa saya tidak bisa muncul dengan subjudul untuk kebaktian terakhir, karena Tuhan mau berbicara extensively kebaktian 2. Saya rasa di kebaktian jam 10 ini ada banyak orang yang memerlukan ini. Dan saya curiga di kebaktian ini kenapa Tuhan banyak bicara gitu, karena mungkin di sini banyak influencers. Banyak orang-orang yang menjadi pengaruh. Setiap kita berpengaruh, tapi ada orang-orang yang sangat berpengaruh. Saya rasa di tempat ini banyak orang-orang yang minimal potensi begitu. Saya juga merasakan bahwa kebaktian ini sangat dicintai sama Tuhan. Tuhan paling cerewet sama yang dia cintai. Sama Marta dia hanya bicara sedikit, si Maria ambil yang lebih baik. Sama Maria ngomong terus, dan selesai. I think di sini ada banyak orang yang dikasihi sama Tuhan. Cinta sekali dengan Anda. Kalau Anda tidak bisa dengarkan sendiri, datang, Anda bisa dengarkan live streamingnya untuk nanti malam ya. Praise the Lord. God bless you. We love you. Maju dalam Tuhan, oke? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nyanyi satu lagu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi, mari kita letakkan tangan di dada, katakan, Bapa, Bapa,
Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang, sekali lagi katakan, secara sengaja serahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, mari kita sembah Dia, katakan. Ku sembah Kau, Tuhan. Oh, ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Angkat tanganmu, sembah Dia. Just worship, surrender, berserah pada kehendak-Nya. Berdoa dalam Roh Kudus, bangun imanmu yang kudus, berdoa dengan inspirasi Roh Kudus. Ku serahkan hidupku kepadamu, tubuh jiwa rohku, akal budiku mengasihimu. Tuhan, tuntunlah, Tuhan bimbinglah. Orang mama sembah terus, stop, go. Orang mama ya sandalama ya so. Ira mama ya so. Mari kita semua berdoa kepada Tuhan. Semua bersekutu dengan Roh Kudus. Setiap hati takluk dan berserah. Orang mama ya sandalama. Ira ya so. Nama ya sandalama ya so. Ira mama ya sandalama. Orang mama. Angkat tanganmu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku puji Kau, Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, church, come on. Ku cinta
I feel an increased presence of Jesus in this church. Rasakan sebuah hadirat Tuhan yang meningkat dalam gereja ini. Ku tahu Tuhan akan memberkati setiap umatnya. Angkat tanganmu. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan pengurapan dari Roh Kudus. Diurapilah hati, jiwa, tubuh, raga, akal budimu. Segala sesuatu yang kau lakukan diberkati keluar masuk. Jadilah prajurit, jadilah atlet, dan jadilah petani yang sabar di dalam kerajaan sorga, menantikan janji Tuhan. Pulang membawa kemenangan, pulang membawa nubuatan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Aku menyertaimu senantiasa, tanda mujizat heran akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Selamat siang. Tuhan berkati.